Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Niken, pengusaha SPI MSI, dosen pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua, program studi budaya Iran. Saya akan mengajar mata kuliah rekayasa aquakultur dengan rencana pembelajaran semester, yaitu 16 kali tatap muka yang terdiri dari TS dan UAS pada pertemuan ke-7 dan ke-16, dan saya akan mengajar pada pertemuan ke-8 tentang desain dan konstruksi sistem budidaya berbasis multitrofik pintar. Pada RPS ini ada sistem penilaian yang akan dilakukan untuk mahasiswa dengan sistem penilaian kehadiran dan partisipasi 10%, tugas 10%, UTS 25%, UAS 35%, dan praktikum 20%. Itu diharapkan mahasiswa untuk partisipasi sesuai dengan bobot penilaian untuk mendapat nilai hasil yang baik. Ya, demikianlah bobot penilaian pada mata kuliah rekayasa aquakultur. Ya, selamat pagi mahasiswa sekalian. Saya atas nama Elizabeth Niken, pengusaha, dosen program studi budaya perairan, akan mengajar tentang mata kuliah rekayasa aquakultur. Ya, rekayasa aquakultur nama mata kuliah wajib di program studi budaya perairan yang merupakan mata kuliah 3 SKS. Jadi biasanya 3 SKS itu terdiri dari 2 tatap muka, 2 SKS untuk tatap muka, dan 1 SKS untuk praktikum. Ya, memulai kegiatan di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, mengawali kegiatan kuliah di pagi hari ini, ya, izinkanlah saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Semangat pagi. Oke, ada semangat pagi hari ini. Oke. Mari kita memulai ke kuliah pagi hari ini rekayasa aquakultur, ya. Tapi sebelum kita memulai materi pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-8, izinkan saya untuk mungkin mereview sedikit materi tentang pertemuan ke-6, karena pertemuan ke-7 itu UTS dan sudah dilaksanakan. Mungkin saya ingin mereview pertemuan ke-6. Ada yang bisa menjawab saya? Pertemuan ke-6, masih ingat apa materi yang dibahas di pertemuan ke-6? Ada yang bisa menjawab, dipersilakan. Oke. Ada lagi yang mau menjawab? Oke. Kalau tidak ada yang menjawab, kira-kira fungsi keramba jaring apung untuk kegiatan budidaya itu seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ada lagi yang bisa menjawab? Oke. Keramba jaring apung itu adalah sebuah wadah untuk pemeliharaan untuk hal besar atau produksinya untuk produksi ikan. Bagaimana ikan semua manusia yang memiliki dan seperti ada ikan, sebagai produksi ada kurang juga ada lalu ya nanti dengan sistem lagi ya bisa apa sampai sini karena materi pertemuan oke itu tidak membuat kita lanjut pada pertemuan hari ini pertemuan ke-8 ya dengan ibu yang mungkin bisa dengar ya ini bisa belajar mendesain fungsi sistem budidaya berbasis multitrofik aquakultur. Kira-kira ada yang bisa paham apa itu sistem kita? Atau pernah mendengar apa itu kita? Kalau sudah pernah dengar, kira-kira apa itu? Kita itu dalam presiden untuk bagaimana sistem budidaya ini tadi menggunakan spesies yang memiliki multitrofik ya, jadi cara dunia itu salah satunya
itu harus masih sama dari budaya. Terima kasih. Masih ada lagi yang mau menjawab? Tidak semua pakar sebagai kira-kira ini kan berapa? Itu pertama mau jawab. Saya mencoba merampungkan ya. Untuk topik akuakan saya sangat sebuah model sistem ekonomi dan terintegrasi mana sistem ini ya dengan organisme yang dipakai untuk menggunakan adalah organisme yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang menggabungkan beberapa spesies dari biasanya mulai dari ikan, kemudian ikan, tahu bisa itu organisme seperti organisme sehingga ada terlipat, ada udang, ada lobster, ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Kemudian multi-trofik ini digunakan dalam sistem pengolahan pada pembangunan sepeda dan trofik. Atau mungkin di sini tidak dipakai, kemudian dalam sistem yang sama. Jadi dalam satu sistem yang sama, jadi dipakai ya organisme yang berbeda. Dia melihat fungsi ekologisnya, jadi dia tidak mengabaikan fungsi ekologisnya. Jadi kalau kita mau berbeda, dan kita mengambil organisme yang berbeda ekonomis, kemudian fungsi ekologisnya harus dilakukan. Ya. Jadi ikan ya sebagai organisme utama dan yang dipakai. Kemudian setelah pakan ya ketika dimakan ya semua dimakan dan konsumsi oleh ikan. Sisanya itu dibuang atau ya dibuang atau nggak sisa. Kemudian ada dari hasil proses metabolisme ini sisa pakan ya dan untuk fesis dan sisa fesis akan berikutnya ketika dari kelola dan manfaatkan dia menjadi hikmah. Bagaimana itu kalau tidak ada pengelolaan maka dia bersifat berbahaya. Kalau tidak selanjutnya pada sistem ini ada beberapa komponen yaitu komponen utama dan komponen kedua. Komponen utama itu yang pertama ada ikan, kemudian ada kerangkanya, kemudian ikan, dan bawang. Jadi setiap spesies itu mewakili tingkat level yang berbeda. Fungsinya sama. Ya, yang ketiga ikan itu dipakan, ya akan dikonsumsi. Setelah itu bisa pakannya bisa dimanfaatkan oleh organisme. Nah, dipakan. Setelah itu, nanti ketika proses penguraian, nanti memanfaatkan terakhir ketika organik dan memanfaatkan untuk berbau sebagai susu. Jadi kita hanya mau menggunakan ikan. Pemerintah melakukan proses penguraian di bawah dan organik yang nanti memanfaatkan sebagai susu. Ya, kemudian para komponen itu sistem pengelolaan dalam sebuah menjadi ya kan karena kalau kita berbicara bukan air yang bersih ya kan sebagai bukan air bersih maka pengelolaan ikan berkumpul air ya kan ikan organisme laut organisme selanjutnya kan harus komponen kan setelah itu pemeliharaan ketika kita mengalami besar kita ready kita usahakan sesuatu untuk melakukan proses dan kita dan selanjutnya sistem kontrol kita bagaimana kita memantau kondisi konstruksi drama yang kita pakai dan juga pemantauan tentang kualitas air yang di layak sehingga layak kita selanjutnya sistem kita itu merupakan satu praktek yang menggabungkan dari spesies aquaculture ya seperti ikan sirip dengan spesies aquaculture memanfaatkan bahan organik juga seperti memanfaatkan organisme laut ya dari sementara organik itu yang bisa dimanfaatkan oleh bagaimana seperti misalkan ada ikan ikan seperti mereka kemudian ada bisa lobster bisa udang ya. Pada itu dapat mencapai pola ekosistem sehingga menjadi ekosistemnya yang akan seimbang. Karena sesuatu yang seimbang tidak berdampak yang berbeda. Nah, ini adalah sebuah pada modern bagaimana kita ya dalam sebuah sistem kita ikan sebagai komponen utama fish ya
dia dipakai. Ketika ikan terpapar nutrisinya, ketika nutrisinya ini sisa ini berantakan dulu. Nanti dimanfaatkan oleh organisme kemudian sel fisik misalkan seperti perang, dan atau lipas, juga dan sebagainya. Merupakan bahan organik selanjutnya bahan anorganik dan laut dan lemak. Ada yang juga disebut laut yang disebut oke, ya jadi pada sistem kita jadi kamu pernah experience dan tidak merupakan bentuk psikologis setiap sistem. Dan yang fungsi ekonomi dan pendidikan itu harus diwakilkan. Itu sudah diartikan seperti ini. Yang organiknya mengurai bahan organik seperti apa kita ini kadang-kadang bisa ini. Yang tidak ekonomis misalkan balon. Karena setelah itu pasti pengadaan ini penggunaan kerang setelah itu kita mau tahu kemudian ya. Jadi sebuah sistem yang melakukan beberapa spesies tanpa mengurangi tetap menjaga sistem dan fungsi berjalan sesuai dengan teknologi secara sampai sini bisa dipahami. Oke, kemudian kalau dalam negara negara ada namanya sistem budaya tertentu. Ada politik, ada politik. Kalau politik ya seperti itu. Politik yang mana? Spesies yang berbeda. Kalau kumur kan berarti dua. Oke. Berarti dalam sistem kita ini, dia mengadopsi dalam kan sangat ada politik sejauh ini. Politik dia membudayakan dan beberapa spesies, tapi juga memperhatikan dengan COVID. Jadi misalkan kalau kita mau budidaya ikan, kalau kita itu ikan lele, ikan mas, ikan langit, misalkan kita mau pelihara ikan di laut, misalkan kita mau pelihara ikan kakap, ikan dimakan, ya kan? Kalau kerap, kalau misalkan buah kerap mereka istirahat, tetapi tidak betul, ya, dia tidak memperhatikan, ya. Pendidikan harus memperhatikan kita dengan posisinya seimbang, ya. Jadi kalau di sini kita kalau di politik dia mau memperdayakan spesies atau memperhatikan spesies dalam posisi. Sedangkan kita mau digunakan dalam komunitas dalam menjaga keseimbangan posisi sehingga keseimbangan itu dari kita digunakan seluruh warga budaya laut maupun barat dan sebagainya sehingga yang kita ini bisa diterapkan baik di budaya yang jauh ya perguruan sini laut maupun barat. Sekarang memang lebih banyak orang sementara melakukan berbagai apa bisa untuk bagaimana menerapkan itu pada kebaikan budaya di laut. Ya. Saya berarti, ya, terutama saya melakukan serentak, melakukan penelitian dan saya mengadakan kemudian saya mencoba melakukan penelitian. Nanti ini saya penelitian saya lakukan dalam kegiatan kita. Ya, jadi di mana saya kegiatan budaya, jadi saya sebuah wadah, ya. Berupa keramat dan itu saya membuat wadahnya, jadi ini ada pembuatan keramat dari akunya. Kemudian di sini di atas ya saya menaruh ikan. Setelah ikan saya menentukan yang namanya rumput laut. Ya kan saya membuat seperti membesar seperti pada kondisi di alam. Kemudian setelah itu saya menaruh ke saya menggunakan spesies yang dipakai dalam sebuah spesies ikan. Nah, yang saya pakai ikan itu ikan kakap putih, ya kan? Kemudian rumput laut, dan kemudian rumput laut. Ya, nah, dari hasil penelitian yang saya lakukan ini, ya, saya sudah melakukan publikasi kan. Dari situ bahwa sistem ini sangat efektif karena dia mampu memperlukan 5 bahan organik.
Ya, bahwa mereka apa yang bisa tahu itu ada dunia dengan kehidupan menjadi ini kan kalau bukan melibatkan oleh untuk laut ya, nah untuk laut itu ya sementara privat ini dia memakan sisa-sisa hasil bahan-bahan baku rumah yang suspensi dasar. Jadi kan dalam wilayah ini kan memerintahkan khusus kita. Sementara itu sudah dari hasil proses bahan dari dan pikir bisa dipahami sampai di situ. Jadi hasil penelitian yang kami sudah lakukan yang sudah terpublikasi. Selanjutnya, kita ini dapat membantu mengurangi dampak lingkungan sekaligus menghasilkan produk yang bernilai ekonomi. Maka saya kira dapat membantu mengurangi dampak lingkungan sekaligus menghasilkan produk yang bernilai ekonomi. Hal ini dapat terlihat dari hasil penelitian saya mengumpulkan dari sini. Lima tahun organik itu mengalami penurunan dan kan bisa berkembang, ya kan? Nah, kemudian laut bagus, depan laut bagus. Ya, pertumbuhannya berjalan kembali sebenarnya. Jadi kita bisa panen, kan? Kita bisa panen, kita bisa panen, ya kan? Dan limbah panen organik. Dan kalau tidak dilakukan proses organik, dia kan masih bertoksik. Tapi berkurang, mengalami penurunan. Ya, dan siklus pemeliharaan yang mengalami. Ya, sehingga sekali lagi kita bertujuan meningkatkan keuntungan untuk di mana seluruh organisasi Indonesia dan kita akan akan jadi memiliki keuntungan yang masih sampai ke bawah kita bisa bandingkan kita bisa bandingkan laut dan tidak bisa tinggi ikan kalau kita meninggikan kos ya kira-kira 1 kilo sekarang sudah berapa 80.000 sampai 85.000 untuk laut kalau kilo kalian tahu kilo 1 kilo pasar. 1 kilo pasar itu sekitar 20 kilo. Kemudian penerimaan apalagi? Penerimaan itu punya harga yang banyak banget. Dan musuh kita 150 ya kan? Penerimaan itu mahal. Apalagi kalau kita menggabungkan lagi dengan negara, ya kita cari orang yang memiliki misalkan seperti apa? Kalau misalkan ya, atau yang sejenis lagi organisasi keren yang mungkin misalkan ada beriawan, kalau ya, jadi bagaimana kita mendesain, kita mendesain sebuah penelitian ke depan, mari kita mencoba membuat sebuah desain penelitian yang menggabungkan ya sistem tinta ini dengan menggantikan berbagai spesies sehingga kita bisa lihat dan kita yang paling cepat melakukan proses penurunan global warming spesies kan yang penting kita kita tidak menghilangkan ya fungsi ekologis ini dan tingkat profitnya itu harus diperhatikan sekali lagi tingkat profit level yang punya teman-teman ya tolong diperhatikan jangan sampai salah dalam menentukan karena kita ini sampai harus melihat bagaimana akan membentuk spesies dan bagaimana akan mendesain desain wadah yang untuk kegiatan yang ya bisa dipahami. Selanjutnya kita ada sebuah solusi ramah lingkungan dan berkelanjutan dari aktor saya sudah sampaikan bahwa dia mampu menekan limbah bahan Bahkan kita kalau mana itu maksimal dimana itu versi lebih dan sering menjadi kemudian kalau sudah bisa sebagai hasil metabolisme dan basis dari sistem penyebab sekali lagi bahwa ketika kita memberi pakan kepada ikan semua dimakan ya kan hanya sedikit dari proses untuk terjadi ini perkembangan biomasa produktifnya tapi sisanya jangan jadi iman ya kan tidak termakan maupun tidak ada sisa proses metabolisme pada itu atau fesis yang dilakukan limbah sisa pakan yang dapat dimanfaatkan oleh hewan pemakan sisa atau detrit usia memakan limbah faktor ketika mungkin sebagai limbah
Jadi ikan laut ya kan, memiliki sebuah keterkaitan, makanya sebuah ekosistem yang seimbang, ya kan, saling memanfaatkan. Makanya antara makan, ya kan, dia saling berkesinambungan kan. Nah, kalau ada yang terputus di sini, makanya gampangnya ya. Keuntungan dari sistem kita adalah yang pertama, keuntungannya pengelolaan limbah, ya, keuntungan. Jadi kalau kita mau keuntungan kita pengelolaan limbah, yang kedua pencegahan penyakit. Kenapa pencegahan penyakit? Karena limbahnya itu tidak berbahaya. Jadi semua penyakit itu kalau limbah kita lakukan semua penyakitnya akan mungkin. Kemudian yang ketiga, peningkatan ekonomi spesies yang dibudidayakan. Nah, peningkatan spesies yang dibudidayakan, spesies yang dibudidayakan semua memiliki nilai ekonomis. Kemudian melalui proses peningkatan karena ada perkembangan, ya kan, kemudian dijual yang memiliki nilai yang baik bersama. Kemudian yang keempat, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan. Jadi dari sistem ini juga kita akan membuka lapangan kerja ya kepada masyarakat untuk perkembangan pendapatan ya. Materi sampai di sini. Kira-kira ada yang mau bertanya? Sudah paham? Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya memiliki dua pertanyaan. Yang pertama, apa saja sistem pengelolaan air pada hutan? Sedangkan yang itu tadi sudah dijelaskan tentang penelitian, namun ya nggak perlu menjelaskan tentang pengembangan. Saya apa sih dari terima kasih. Saya mencoba menjawabnya untuk mengelola air sistem kita, mengelola ini untuk pengelolaan air. Kalau bisa di laut, ya kan kontrol dari karena pengelolaan airnya itu bagaimana kalau kita buat pengelolaan air untuk kemarin kalau harus di folder oriented di lautnya itu terjadi harus diperhatikan. Karena situasi air itu harus sekali memakai pemakan itu satu yang signifikan. Tapi ini kalau situasi air itu penting karena itu ada alat yang sampai dia membawa uang itu memang harus dipastikan. Kalau di kolam atau tambak mengelola air besar ini ya biasanya bagaimana itu air masuk air luar harus seimbang. Ya kan sehingga suhu, parameter suhu, pH dan yang lain bisa dikontrol dengan baik. Jadi dia harus pelan ataupun kurang tertentu dari sini. Tentu yang kita berbeda. Kemudian pertanyaan kedua yang saya akan mencoba menjawab tentang kelemahan sistem ini. Kelemahan sistem ini sebenarnya adalah dia punya biaya investasi yang besar. Biaya investasi yang besar. Karena ini kan menggabungkan beberapa listrik. Biaya investasi paling besar. Yang kita biaya terpisah antara carbon dan air ini tidak saja. Biaya yang besar. Kalau kita mau menggabungkan beberapa komponen listrik itu biaya investasi. Kelemahannya juga kalau misalkan ada masalah satu komponen, biasanya komponen lain bisa mengalami kelemahan. Kalau masalah penyakit, ya kan satu komponen sakit di atas penyakit. Kalau tersebar di masyarakat bisa mengapa sendiri. Itu kelemahan. Ya, kelemahan pertama itu biaya investasi, biaya usaha. Kalau sistem itu kalau ada yang besar-besar dia bisa mendapatkan itu. Bisa masih ada lagi yang mau bertanya, saya persilakan. Perawat kita di hari ini. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu. Di sini saya ingin bertanya, apakah penelitian yang Ibu lakukan itu pada wanita kontrol lingkungan kontrol atau pada
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Penelitian yang kami lakukan di seluruh pusat gila sebuah lompatan yang dilakukan di sekitar Departemen dilakukan sebuah manifestation dari sebuah lompatan yang dikatakan. Jadi kami lakukannya itu pada di sini awal tapi isu tambah yang dia menggunakan akhirnya yang dipakai dari alam. Dia memanfaatkan kondisi dalam dari daerah tertentu dan tapi memang itu alam dan pola sebelumnya. Jadi dia merasakan masa sudah berlalu dan kemudian itu sekarang ada orang juga pada kota merasakan masa sudah tidak lama. Kami melakukan riset tidak dulu, dia lakukan alam, ya, tapi yang masih bisa dikontrol dari kolam warna itu bisa dikontrol. Ya, tetapi ada riset sebelumnya yang saya baca di terlalu yang pernah diintegrasikan mereka melakukannya di laut. Dan budaya ini memang banyak didesain untuk yang budaya di laut. Bukan itu bahwa bisa dengan. Tapi karena itu mencoba itu karena masalah yang paling besar. Budaya di laut, karena ketika berbahaya, kan biasa saya pun ambil, kan biasa kita bersaing, ya kan? Jadi kalau kita bisa ambil, ya kan? Kalau menggunakan kita bisa ambil, kalau bisa lakukan kita ambil, tapi kalau tidak lakukan kita, makanya menjadi solusi terhadap soal bagaimana kita mau bersaing sebagai sistem yang integrated dengan COVID-19 supaya dia bisa memanfaatkan secara sehingga menjadi nutrisi pada setiap jadi apa? Sampai sini bisa dipahami. Oke, masih ada pertanyaan? Pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir beliau untuk hari ini cukup ya. Mungkin nanti ada orang yang harus sebagai tugas kemudian dia akan mengarah people ya yang akan berhubungan ya ya. Jadi makalah itu kita tahu lah mau untuk pada asli kemudian saya ada dua publikasi tahun 2024 di anggap uang bulan besar bersekolah sama saya bisa menjadi hal besar karena di situ ada dua artikel yang bangun ada benar budaya kita kalau orang kan membuat makanan yang bagaimana membuat makanan secara global yang kayak gitu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekarang. Ya Allah, mau makan nasi goreng yang